ngono loh maksudnya. Tapi kan ending saya ngomong jelas Pak. Artinya ini untuk ngomongin diri saya, usi wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyyakum. Saya ngomongin diri sendiri, ternyata zikir harusnya begitu Pak. Jadi Bapak harus mau capek dan segala macamnya. Ya Allah, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Allahumma sholli ala Muhammad. Ini hanya contoh Pak. Bapak diminta gurunya latihan di sini istighfar, malam sendiri harus tirakat dan riyadhah latihan. Zikir lan suluk jangan tilali. Ini kudu Pak dalam ilmu thariqah 40 malam. Jadi jenengan harus tiap malam selama 40 hari. Wah itu kerjaan santri dulu wis. Pak Di Joko puasa mutih seminggu, 2 minggu, 40 hari. Karena apa? Ya untuk mengangkat derajat tinggi di hadapan Allah. Sama urusan zikir nurul majlis, zikir nurul hidayah. Apa yang dibimbing oleh guru, kalau hanya di majlis taklim tok bagus, tapi kita mencari yang terbagus. Gitu loh Gus. Maka kalau hanya di sini tok ya hanya itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istighfaru ya'kulud dzunuba kama ta'kulun narul hatabal yabis. Barang siapa yang baca istighfar, maka istighfar itu memakan dosa orang yang baca istighfar. Sebagaimana sebagaimana api membakar kayu bakar yang kering. Jadi kalau ada kayu bakar kering, api datang membakar langsung habis. Maaf, kayak kebakaran. Kan kalau kebakaran api kayaknya api itu ada kepalanya ya Pak, kayak ular. Wus habis gitu aja. Kalau kita mau istighfar, dosa kita habis. Kan kita semangat istighfar. Itu kan kalau ngaji level lahiriah Pak. Untuk menyemangatin orang awam. Lah karena kita sudah biasa diajak zikir dengan mursyid yang ada, maaf, harus pakai serius diri, tirakat lan riyad. Itu diri Pak. Nanti kalau sudah seperti itu, maka istighfar spiritual dengan orang itu tidak akan ada prasangka buruk, adanya husnul. Orang ngoceh-ngoceh, mengomentari pemerintah, mengomentari kita paling, oh itu orang lagi belajar supaya apa? Bisa ngoceh. Jadi kita nggak mau ngomong jelek dia. Adanya husnudzon itu kalau sudah muncul Pak jati diri. Maka kembali, ayo zikir yang memang sudah diajarkan jenengan jangan hanya di sini. Ini zikirnya mingguan bulanan Pak De? Mingguan. Jangan hanya seminggu sekali di sini. Jadi dalam seminggu di sini, lah nanti terus malam selanjutnya itu full di rumah. Jenengan rasakan, ya kesel Pak Ustadz, capek Pak Ustadz. Itu karena zikirnya masih zikir lesan. Yang kedua, masih zikir hati Pak. Tapi kalau sudah zikir roh, nggak ada yang capek. Karena roh ini sudah kenal dengan Allah. Zikir lesan capek Pak. Saya itu dapat ijazah begini. Ini asli, tapi nggak usah ikut-ikutan Pak. Saya dikasih ijazah oleh Kiai Purwokerto. Saya ngomong begini, Pak Kiai, saya itu punya utang. Berapa? Ya kecil sih, cuma di bawah 100 juta. Alah, itu juga 16 hari lunas. Waduh, gampang teman. Ya serius Pak, ya serius. Di bawah 100 juta, bangsa 80-an juta Pak Kiai. 16 hari lunas. Syaratnya piye? Nah ini Pak, saya suruh baca. Ini Bapak nggak usah ikut-ikutan. Ini kan kelas lahiriah Pak. Sampai udah kelas wali. Ini wali murid. Buat bercanda Pak, kali-kali wali buat bercanda.
Aku ngomong apa mau? Utang. Ini emang ada yang punya utang? Oh, ini kan kesini gara-gara punya masalah ya. Ditagih utang terus akhir tahun. Kreditan motor, mobil, sing bank. La ilaha illallah. Ini kan orang-orang bermasalah. Makanya Pak Ustadz, karena saya banyak masalah datang ke majelis agak tenang, tapi pulang pusing lagi. Karena istri ngomel-ngomel, udah tahu malam tahun baru masih pikiran. Kapan ngajak istri jalan-jalan? Pelit loh. Wah, ada istrinya yang begitu? Bujoku. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini muslihin, kamu 16 hari. Ini asli, Pak. 16 hari baca ini aja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu aja, Pak. Tapi 16.000. Satu malam 16.000 selama 16 malam, Pak. Itu saya praktek, Pak. Cocok tenyong kesel, Pak. Lah apa meneh, Pak? Wong diajak zikir angel kak jenenge cocot to, Pak. Oh, diajak zikir kok angel cocot surat gitu. Lah nek lesan kan diajak zikir gelem gitu loh, Pak. Saya itu mulai, Pak. Habis jam 12 malam sih, Pak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallah. Itu dapat 4.000, 5.000, Pak. Ini rasanya berat banget, Pak. Hasbunallah. Ya Allah, hasbunallah, Pak. Kalau nggak percaya silakan, Pak. 16.000. Enggak. Ini udah saya coba, Pak. Urusannya utang ya, Pak. Tuh. Oh, tak kebut tengah aku, Pak. Enggak. Wah, itu harus ijazah dulu, Pak. Jangan langsung ngetes. Ini maksudnya contoh zikir lesan itu capek, Pak. Tapi ya harus latihan. Karena kelas kita masih kelas latihan. Gitu bahasanya. Karena harus pakai lahiriah, harus pakai syariat. Ya si berarti ngomong ngelak ki ya ngombe, ngelih ki ya mangan. Engko lak mangan, Pak. Engko Pak, aja siki, urung kelar. Nanti, gitu loh, Pak. Jangan, alah saya cukup eling sama Allah, nggak sholat, nggak apa-apa. Yang penting kan sudah eling. Gitu dah. Ada loh Islam yang begitu. Terus nggak usah sholat, saya udah inget sama Allah. Katanya kan sholat untuk inget Allah. Saya nggak sholat, udah inget kepada Allah. Maka saya nggak usah sholat. Gitu kan katanya. Oke, Pak. Wayah mangan, Pak. Makan nasi sudah di depan Pak mata, Mas sampean lapar. Iya, kalau begitu Pak, coba sekali-kali ingat makan aja, Pak. Kenyang apa enggak? Ingat makan, kenyang enggak? Enggak, nasinya diambil loh, kan gitu. Itu Bapak enggak bisa. Makanya sholat itu wajib. Kembali masalah zikir. Zikir kalau masih kelas lesan, Pak, capek, Pak. Saya udah praktek. Maka jangan lesan terus. Ini yang dimaksud kudu punya guru mursyid. Silakan Pak Dijoko, Pak Kiai kan sudah punya. Dilanjutkan ilmu itu kudu serius karena harus riadoh, harus tirakat itu. Tirakat lan riadoh. Zikir suluk jangan dilali. Suluk kalau bahasa ngaji lahirnya ya man salaka tariqon ilal ilmi salakallahu tariqon ilal jannah wa inal alima yastaghfiruhu man fis samawati wal ard hatta al hitanu fil bahri wa innal ulama warasatul anbiya. Orang yang jalan menuju ilmu maka Allah akan memudahkan dia menuju surga. Ingat, orang yang alim itu apapun yang di langit dan di bumi memintakan ampunan dosa kepada dia, sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang malam ini sudah dibakar. Wah, itu memintakan ampunan dosa untuk kita. Kalau orangnya itu alim. Nah, kembali ini zikir lisan capek. Maka mulai latihan zikir hati, Pak. Ternyata zikir hati yo capek, Pak. Karena hati kita kan bolak-balik, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati ini kepingin, Pak Ustadz tadi ngomong begitu. Pokoknya saya tiap malam mau zikir. Hati ini balik lagi. Zikir melulu. Capek lah, besok saya kerja. Kan bolak-balik itu loh hati. Berontak hati kita. Capek kalau zikir pakai hati. Lah terus kudu pakai apa? Pakai roh. Kalau rohnya yang zikir, Pak, itu nikmat lah. Kalau sudah alam ini wilayah alam mursyid. Maka kenapa
harus ada guru yang wusul ilallah, karena bisa memandu panjenengan rohnya kemana itu ketahuan. Makanya kudu punya guru yang jelas. Jangan hanya asal-asalan. Tapi yang saya dengar Pak De sudah cerita, sudah ada beberapa guru dalam metode itu. Monggo dilanjutkan, hanya pesan malam ini untuk saya dan jenengan semua. Kalau nanti hanya lahiriah saja nggak naik-naik, maka harus ditirakati lan diriyadhoi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang selanjutnya ini Pak, saya itu pingin bahas tentang zikir panjenengan yang selalu la ilaha illallah. Karena kalau hadis yang kita baca itu Pak, man qara'a kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Sing sapa wonge tiap dina baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, nanti di hari kiamat wajahnya itu kayak bulan purnama. Itu kan indah. Tapi karena ini sudah wilayahnya ahli zikir, maka zikir la ilaha illallah itu harusnya memang ada ruang-ruang khusus yang kudu diisi. La ilaha illallah itu kan kalau buka di kitab Safinah begini, waqala as-Suhaimi afdolul asya al-iman. Utama-utamanya perkara itu iman. Jadi urusan dunia sehebat apapun yang paling bagus itu iman kepada Allah. Terus wa afdolul kalamullah. Utama-utamanya omongan, ngomong apapun itu yang paling afdol kalamnya Allah. Wa afdoluhu al-Qur'an. Adapun kalam Allah yang utama adalah Al-Qur'an. Wa ba'dahu, setelah Al-Qur'an adalah la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini dalam kitab itu dijelaskan hurufnya ada 12. 12 itu kan 1, 2. Makanya orang yang hatinya ada 1, 2 itu selalu hatinya akan hidup, nggak akan mati. Elingi kepada Allah. Kayak lagu Indonesia Raya itu loh Pak De. Gimana sih lagu Indonesia Raya itu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh, 2, tidak. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dirijennya 1, 2, Indonesia. Itu akan terus selama ada 1, 2, 1, 2. Dada orang iman kalau ada 12 huruf la ilaha illallah, maka hatinya akan terus eling dumateng Gusti. Makanya harus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ternyata dalam kitab ini inna kalimat la ilaha illallah isna ngasyarota harfan wajaba ayla budalahu isna ngasyarota faridotan. Dengan adanya 12 huruf, maka manusia yang mengucapkan la ilaha illallah wajib menjalankan 12 kewajiban. Sitatun dohirotun wasitatun batinatun. Yang 6 itu ibadah lahiriah, yang 6 ibadah batiniyah. Ibadah lahiriah yang kayak apa? Ini biasa kita lakukan. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad. Jihad itu Pak, al-mujahadatu nafsi, memerangi hawa nafsu. Bukan jihad bawa bom, itu bukan. Ini jenengan kan namanya memerangi hawa nafsu. Aslinya dari siang sudah dipesenin anak sama istrinya, malam ini pulangnya jangan malam-malam. Gitu loh Pak, betul apa enggak sih? Tapi karena ini loh sebelah saya ini yang masuk. Orang mangkat gue, gitu. Besok jarang nggak tajak gue loh, gitu. Nanti medeni, soalnya pade. Orang mangkat ngesuk nggak tahu seragam batik loh.
Oh, kerancemane wong kok ya wedi ini. Ancemane Gusti Allah enggak wedi blas. Subuh-subuh ada adzan kan, salatu khairum minan naum. Hes bae dia turu meneh. Tidur aja enggak takut gitu. Giliran sing ngomong sing duwe kumis wedi. La ilaha illallah. Tapi bukan berarti harus melawan. Ini untuk cerita. Ini kembali. Jihad itu ya kayak jenengan ini, nafsunya kepingin kemana, tapi pingin duduk eling marang Allah, nutup tahun 2020 ke 2021 dengan zikir. Nah, ternyata orang yang sudah la ilaha illallah ada 6 kewajiban batin. Nah ini Pak, jenengan ini kalau belum yang ini ya makanya tetap gundah gulana. Sitatun batinatun Pak, tawakal, tafwid, sabar, ridho, zuhud, taubat. Jadi artinya kita yang sudah la ilaha illallah harus tawakal, tafwid, sabar, ridho, zuhud, taubat. Kalau ini sudah mampu Pak, insya Allah wis donya gonjang ganjing, ono sing ngatur Gusti Allah. Kalau bahasa Gus Dur gitu aja kok repot. Karena Gus Dur sudah mapan, maka adanya logo NU, Mbah Hasyim, bajunya baju NU, gurunya cucunya yang ngasih tongkat untuk jadi NU, sing ngaji pecine NU. NU juga, cuman mahal punya saya. Mahal Pak De. Oh, tapi peci ini tok Pak De sing mahal. Jadi enggak ya peci tok enggak ya Jin. Asem tenan jadi ngono. Nah, ternyata 6 ini Pak. Coba kalau belum ini saya juga belum Pak, tapi malam ini tolong kita yang sudah berzikir yang mampu 6 itu. Kalau yang 6 lahiriah semua udah. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, haji belum punya duit gitu ya. Tapi kan haji yang tadi sudah Jumatan lumayan gitu ya. Yang terakhir jihad ini sudah. Nah yang 6 ini Pak, yang memang dibutuhkan horizontal ujungnya nanti. Tawakal, tafwid. Tawakal ki gini Pak, aku ki dagang semantep sing gawe laris Gusti Allah. Tafwid ya terserah Allah, laku yang ngono orang yang ngono, sementing saya yakin. Tapi ketika karepe Allah ki opo? Nah itu sudah belum la ilaha illallah. Kalau sudah ngomong karepe Allah ki opo, itu berarti kita belum la ilaha illallah. Yang kedua sabar. Sabar itu jenengan lebih paham lah Pak. Sabar itu apa lebih paham. Sabar itu bukan setelahnya Pak, tapi ketika merasakan di situ. Ketika diejek orang. Ya lah Ustadz Muslim. Bisa apa? Itu bahasanya. Ngaji hanya begitu. Bisa apa? Itu kan nggak apal Al-Quran, itu kan nggak apal ribuan hadis, itu kan nggak apal. Emosi Pak saya Pak gitu. Asem tenang gitu. Wah gitu bahasanya. Tak tantang gitu kan gitu. Di situ kalau kita diomong begitu, yo rapopo. Kan gitu bahasanya. Gini aja laku. Gitu ya. Malam ini disuruh ke sini, suruh makan. Hah? Artinya sabar itu ketika itu. Nah, yang ke selanjutnya ridho. Ridho itu ya ikhlas, Pak. Ikhlas itu enggak ndersulo, Pak. Jadi kalau kita masih ndersulo berarti belum ikhlas. Itu adanya di jenengan semua. Makanya Nurul Hidayah ini orangnya harus ya wis enggak ada ndersulo gitu loh, Pak. Wis biasa aja. Wis pokoknya Gus Dur itulah gambaran la ilaha illallah. Gitu aja kok. Itu loh yang saya Oke, zuhud itu apa ya? Ora butuh dunia iki maksudnya ya kerja tapi tetap ingat ibadah wis ngono wae lah. Jangan kok orang kerja sampai lupa ibadah. Yang terakhir taubat. Tobat itu ya wis tobat ki apa, Pak? Seorang baleni maning ngono lah. Dulu mabok, sekarang enggak. Dulu judi, sekarang enggak. Terus nyesel, gitu aja lah. Tobat itu gampang, nggak melakukan perbuatan yang dilarang zaman dulu. Lah sekarang berbuat baik. Ya kalau definisinya sih panjang, tapi intinya dalam dada kita
gambaran yang saya bikin gampang hanya Gus Dur, tapi itu semuanya melalui proses yang tadi: tirakat, riyadah, zikir lan suluh, ojo nganti lali. Artinya kita harus terus latihan. Loh, latihan terus jadi bola, kapan steering gitu ya? Kapan kita beradu? Nanti Bapak yang bisa merasakan. Maka ketika saya ditanya, Ustadz selalu menyampaikan Islam itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Hakikat dan makrifat itu apa? Selama orang itu masih tanya, berarti dia belum sampai alam hakikat dan makrifat. Kalau kata Imam Malik, al-haqiqatu wal ma'rifatu huma samratus syariah wat tariqah. Orang yang mampu hakikat dan makrifat itu karena sudah melakukan syariat dan thariqah. Jenengan sudah zikir, solo, ziarah kemana-mana, ke guru. Nanti kok ada rasa yang panjenengan rasakan kenikmatan ketemu dengan Allah. Itu namanya hakikat dan makrifat. Orang yang sudah sampai alam itu nggak bakal ngomong, Pak. Nggak bakal ngomong sama yang lain itu, nggak, Pak. Karena dia sudah nikmat dengan Allahnya. Paling ngajak, ayo yang baik. Tapi kalau masih tanya, hakikat itu apa sih? Syariat itu apa sih? Wo, nanti saya buka lagi maratibul iman khamsatu asya. Wih, dawa meneh aku wis kesel iki cangkeme. Wis ngono wae. Wis sejam kok. Sejam lagi. Suwi kesel juga, Cang. Sorry pagi. Iya, ngono loh maksudnya. Tapi kan ending saya ngomong jelas, Pak. Artinya ini untuk ngomongin diri saya, usi wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyyakum. Saya ngomongin diri sendiri, ternyata zikir harusnya begitu, Pak. Jadi Bapak harus mau capek dan segala macamnya. Ya lagi latihan, suluk-suluknya ya latihan. Karena memang ininya kok belum wusul-wusul, karena memang kudu pakai guru. Maka saya bangga sekali dengan Pak Dijoko. Ini dilanjutkan majelis zikirnya. Guru-gurunya yang berwusul ilallah monggo terus untuk membimbing. Pesen kalau panjenengan sudah sampai ke alam itu, muslihin ditowel. Muslihin, ayo munggah gitu, Pak. Ini loh kelasnya, nggak ngerti ya, udah di atasnya lagi. La ilaha illallah, turun dikit sini. Ya enggak, bercanda. Intinya begitu, Pak. Karena kalau hanya di sini saja, ini bagus tempat pelajaran, tapi harus mau matlaah di rumah. Mudah-mudahan di akhir tahun 2020 kita semuanya husnul khotimah. 2021 kita akan lebih baik. Dalam ibadahnya, dalam rizkinya, membimbing anak-anak kita, dan kita minta negara kita tercinta Indonesia agar aman, nyaman, dan damai, menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ing madya mangun karso ing ngarsoning tulodo tut wuri handayane baldatun toyibatun warobun. Kula kadah lepate anggenipun menyampaikan beberapa kalimat nyuwun Syekh Agung Samudra Pangaksama. Pak nggih pangapunten karena memang saya biasa bercanda, Pak. Pak Kiai pangapunten nggih. Karena saya bukan alamnya ngaji roh, itu urusan jenengan, tapi ya saya mohon maaf, saya udah bangga bisa silaturahim, apalagi mau makan-makan, itu saya senang sekali itu, Pak. Dan sekali lagi mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.